Yolo adik-adikku semua, gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Iya, gua tahu banget. Gua nggak upload 3-4 harian kan ya. Gini loh Der, main Quest Real World itu ibaratnya kayak kalian nahan BAB di jalan. Alias, antara lu nggak pengen melipir ke toilet pom bensin, tapi rasanya wajib banget buat dilakuin. Nggak upload 3-4 hari nggak bakal bikin kalian mati bosen kok guys. Tapi dompet gua yang mati kering. So, sudah waktunya kita melanjutkan ceritanya Lord Daze Osamu yang akan menunjukkan seberapa hebatnya kekuatan yang ia miliki. Tapi sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah cuy. Biar untuk kedepannya, gua bisa jauh lebih semangat lagi dalam menghadapi game dunia nyata ini. Oke lah, gak pakai lama-lama lagi, mari kita mulai aja. Isekai Shikaku episode keempat. Setelah Suzuki berhasil mengendalikan Annette menggunakan gift pad-nya, Tama yang emosi pun berniat menghajar Suzuki dan juga Kotaro di saat itu juga. Namun yang terjadi, Suzuki yang merasa si paling OP pun memperingati semua orang di sana untuk tidak macam-macam dengan skill cheat miliknya. Yisa yang emosi pun menyuruhnya untuk berhenti karena ia tidak pernah mengajarinya untuk menjadi seorang villain seperti itu. Ia juga menekankan bahwa kota Vel tidak akan tunduk pada orang sepertinya. Namun di saat semua warga yang amuk-amukan, Suzuki mengaku akan meratakan seluruh kota mereka untuk dijadikan lahan kerajaan barunya nanti. Dan dengan sangat kejinya dia memerintahkan semua petnya untuk menghancurkan kota tersebut. Meski sangat-sangat emosi, tapi entah kenapa Yisa nggak bisa melakukan sesuatu terhadap Suzuki. Alhasil Suzuki pun melenggang pergi dari sana dan berniat menjadikan gereja agungnya si Yisa sebagai istananya. Sementara itu, nampaknya kepanikan yang terjadi di penjuru kota. Di saat yang bersamaan, Tama terlihat menyerang Sensei yang masih berdiam diri di dalam zira peraknya. Di tengah Tama yang terus menyerangnya tanpa henti, Sensei pun merasa kagum karena zira itu ternyata mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Tama. Sampai pada akhirnya merasa mustahil melindunginya, Sensei memutuskan untuk memasukkan Tama ke dalam sebuah tong dan langsung menutupnya begitu aja. Gak lama kemudian, Yisa nampak berhasil dipukul mundur tepat ke sebelahnya Sensei. Singkat waktu, mendengar Yisa yang terus mengatai para reinkarnator seperti Suzuki yang selalu menyalahgunakan gift mereka, hal tersebut membuat Sensei merasa tertarik dan bahkan mampu menyulut inspirasi dalam kepalanya. Setelah menanyakan lokasi Suzuki saat ini, Sensei pun bergegas pergi ke gereja agung dengan Yisa yang akan menemaninya. Setibanya di sana, Yisa yang melihat Sensei yang mengeluarkan sebotol racun pun mengira dia akan menggunakannya untuk meracuni semua monster piaraannya Suzuki. Namun alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Sensei yang malah meminumnya begitu aja. Dongonya lagi, meski Yisa udah nungging karena ingin masuk ke dalam sana secara diam-diam, Sensei justru masuk lewat pintu depan seolah gak ada masalah sama sekali. Di dalam gereja agung, awalnya Sensei ingin dibiarkan tetap hidup oleh Suzuki dan juga Kotaro. Karena mereka berdua mengira Sensei ingin menulis sebuah novel soal hikayat hero Suzuki yang menguasai isekai. Namun begitu Sensei yang mengaku ingin menulis sebuah novel tentang jatuhnya pria ke dalam keserakahan kekuatan, seketika itu pula Suzuki langsung memerintahkan semua petnya untuk menghabisi Sensei di saat itu juga. Di tengah Yisa yang masih berjuang menghadapi gempuran dari para serigala, Suzuki berniat mengakhiri hidup Sensei menggunakan semburan bola api dari para petnya. Namun yang terjadi, dengan sangat epik dan gak kenal takut sama sekali, Sensei hanya dia mempercayakan perlindungan kepada Melos
yang masih memakai helm zirah peraknya tadi. Di lain sisi, Kotaro yang panik karena mengira mereka telah terpojok, namun Suzuki langsung menenangkan karena ia masih memiliki pet andalannya. Setelah memperingati tentang gigitan petnya yang gak ngotak, apakah pet serigala besarnya itu yang langsung menerjang Sensei tanpa tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Karena ternyata... Yare. Sontak Suzuki dan juga Kotaro pun sangat shock melihat apa yang terjadi barusan. Yisa sendiri langsung menyembuhkan Sensei dan gak menyangka ia akan berbuat nekat dengan memasukkan sebuah racun ke dalam tubuhnya kayak gitu. Saking ketakutannya, Kotaro langsung kabur meninggalkan kawannya sendiri. Mengira Suzuki sudah kalah, namun ternyata dia masih memiliki sebuah kartu as. Yang gak lain adalah Annette yang masih dikendalikan olehnya. Setelah memberinya sebuah belati, Annette diperintahkan untuk menghabisi lawan di hadapannya. Di saat Yisa yang merasa gak tega melawan Annette, ia mengajak Sensei untuk mundur terlebih dahulu. Sensei yang mendengar hal itu pun meyakinkan bahwa Annette tidak selemah yang dipikirkan olehnya. Untuk membuktikannya, dengan sangat beraninya Sensei berdiri di hadapannya. Sembari sebuah belati yang mengarah langsung ke lehernya, Sensei mengatakan, "Kau bukanlah burung dalam sangkar lagi. Bukankah begitu, Annette-kun?" Ucapan Sensei barusan jelas membuat Annette mencoba menghentikan tubuhnya sekuat tenaga. Dan tepat setelah Suzuki memerintahkannya untuk menghabisi Sensei, Annette teringat kembali dengan masa lalunya yang sangat-sangat suram sampai ia bertemu dengan Sensei yang mampu mengubah kehidupannya yang sangat suram tersebut. Berkat tekad yang sangat kuat dan rasa kepercayaan dari Sensei, Annette berhasil melepaskan diri dari giftnya Suzuki. Di tengah Yisa yang sedang menyembuhkan Annette, Suzuki yang merasa sudah kalah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun sesaat sebelum bisa menikam lehernya sendiri, untungnya aja Sensei berhasil menghentikannya tepat waktu. Jisatsu wa ikenai. Setelah itu, Sensei memintanya untuk menceritakan kisah kehidupannya. Singkatnya, Suzuki dulunya adalah seorang siswa SMA biasa, tapi seringkali dibully oleh teman-temannya, bahkan diberi julukan Pochi. Yang kalau gua nggak salah, Pochi sendiri merupakan sebutan dogi atau piaraan. Saking gak kuatnya dibully setiap hari, rasa ingin bundir terus ia rasakan. Tapi karena gak punya keberanian sama sekali, kematian hanyalah sebuah impian kosong untuk melarikan diri. Naasnya di sini saking tidak fokusnya berjalan karena meratapi nasibnya, lagi-lagi Trukun datang untuk mengirimkan satu paket ke Isekai. Kimi wa kono sekai wo sukuu erabareshi ningen da. Setelah mendapatkan kekuatan, Suzuki terus berlatih. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bukannya menjadi pribadi yang baik, Suzuki perlahan-lahan menunjukkan bakat menjadi seorang villain, terkhususnya setelah ia memahami konsep kekuatannya sendiri. Dalam lubuk hati terdalamnya, ia merasa konyol orang sepertinya malah dipanggil ke Isekai, mendapatkan kekuatan seperti itu, dan harus menyelamatkan dunia yang bahkan ia tidak kenali. Setelah menceritakan semua itu, Sensei akhirnya berhasil merampungkan kisah Suzuki dalam beberapa lembar kertas. Awalnya, ia ingin memberi kisah Suzuki tadi dengan judul Yusa Shikaku alias pahlawan gagal. Namun karena kurang cocok, Sensei menggunakan judul anime ini yang jauh lebih cocok untuk menggambarkan segalanya. Isekai Shikaku. Sensei lalu berterima kasih untuk kisah Suzuki yang berhasil memuaskan hasrat menulisnya sejak sekian lama. Akan tetapi, baginya kisahnya itu bukanlah sebuah mahakarya. Alhasil, Sensei memutuskan untuk merobek hasil tulisannya tadi dan membuat lembaran lainnya, memunculkan sebuah lingkaran sihir yang diyakini Annette dan juga Yisa itu adalah lingkaran sihir pemanggilan reinkarnator tapi dalam kondisi sebaliknya. Dengan kata lain, mengembalikan. Dan bener aja, Suzuki telah dipulangkan kembali ke bumi. Bahkan mengejutkannya di sini, Annette dan juga Yisa mendapati Sensei yang ternyata memiliki gift spesial, yaitu mengarang dan juga storyteller, yang hanya bisa aktif saat ia menghadapi seorang reinkarnator. Bisa dibilang kehadiran Sensei di Isekai gak lain adalah untuk menghadapi para reinkarnator.
この男は何者なんだ。 Meski baru aja melakukan hal yang sangat luar biasa, tapi nyatanya Sensei sendiri gak sadar dengan betapa overpowernya gift yang ia miliki. Di saat yang bersamaan, efek giftnya Suzuki akhirnya menghilang dan membuat semua monster di kota langsung pergi dari sana. Berkat jasanya yang berhasil mengembalikan kedamaian kota Veil, dengan senang hati Yisa memberikan apa yang dibutuhkan olehnya, yaitu sebuah peti mati yang anehnya sangat serasi dengan bentukannya si Sensei. Sebelum pergi dari sana, Yisa ngajakin Annette untuk ngobrol empat mata dulu. Topik yang mau dibicarakan ialah Sensei yang diyakini memiliki peran yang sangat-sangat penting bagi masa depan isekai. Tapi juga pasti akan sangat berbahaya untuk menjalankannya. Annette yang mengira Yisa akan menghentikannya untuk ikut dengan Sensei, namun dirinya harus dibuat sangat terkejut karena ternyata Yisa hanya memintanya untuk terus mendukung Sensei di setiap jalannya nanti. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Yisa menyempatkan diri untuk menanyakan tentang Suzuki kepada Sensei. 身に余る力を与えてしまったから。どうだろうね。 Rasa khawatir Yisa pada Suzuki yang akan kembali dalam kehidupan penuh deritanya langsung diyakinkan oleh Sensei bahwa kisah Suzuki di isekai memang sudah tamat. Namun kisahnya di dunia asal masih akan terus berlanjut. Dan hanya Suzuki lah yang tahu kisahnya itu akan menjadi sebuah mahakarya atau tidak. 傑作になるかどうかは彼次第だろ。そうだな。 Buat yang mau tahu kisahnya Suzuki, singkatnya itu dia masih hidup dan berhasil kembali ke dunia asal, putus sekolah demi bekerja di minimarket untuk mengais sejumlah rejeki, dan menganggap apa yang ia alami selama di isekai hanyalah sebuah mimpi belaka yang dijadikan sebuah pelajaran hidup untuk berubah. Setelah ia diterima dengan baik oleh manajer minimarket tersebut, pada akhirnya Suzuki melangkah maju ke depan dalam kisahnya sendiri. Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Shikaku episode keempat. Sumpah, keren parah Sensei di episode kali ini cuy. Di minggu lalu gue udah notice ke kalian loh ya. Episode keempat nanti bakalan jadi episodenya Sensei. Si Sensei yang dikira gak punya kekuatan ataupun gift sama sekali pada akhirnya terungkap. Jujur aja gue ngerasa aneh sama timeline anime ini sebenarnya, khususnya untuk Sensei yang pindah ke isekai. Maksud gue gini, bentar, spoiler alert dulu cuy. Apa yang bakal gue jelasin ini akan mengandung unsur spoiler berdasarkan manga. Yang gak mau kena spoiler silakan tutup video ini aja cuy. Oke ya? Gue gak tahu nanti bakalan ditunjukin atau enggak, tapi yang jelas Sachan itu ke isekainya jauh lebih duluan ketimbang Sensei. Nah, Raja Iblis kan udah mokat sebelum Sensei kepanggil nih ya. Kalian tahu, Sachan dan 6 reinkarnator lainnya lah yang udah ngalahin Raja Iblis tersebut. Masih nggak paham? Gua ulangin lagi. Sachan ikut serta dalam penumpasan Raja Iblis. Simpelnya itu berarti dia juga menjalankan pelatihan ala reinkarnator untuk menyesuaikan gift dalam tubuh mereka kan ya. Seperti misalnya si Suzuki yang harus melakukan pelatihan mandiri sampai akhirnya jadi jahat kayak gitu. Pertanyaannya gini, kok bisa Sachan lebih dulu masuk ke isekai sedangkan dia aja matinya barengan sama Sensei cuy? Makanya itu ya, timelinenya ada yang aneh di sini. Tapi mari sudahi aja spoiler singkatnya sampai sini aja cuy. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di episode kelima di minggu depan nanti. Bye bye.